Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, kita melanjutkan apa yang telah kita bersama pelajari di pertemuan sebelumnya, saudara. Ya. Di 1 Korintus 15 ayat 33 firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat ini sangat populer dan akrab di telinga banyak orang Kristen. Menjadi tema khotbah, tema seminar, juga pasti juga menjadi isi dari buku-buku rohani yang ditulis. Tetapi sayang sekali saudara, ayat ini dipahami secara dangkal. Ya. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Hanya dikaitkan dengan kerusakan moral secara umum. Dari tadinya orang baik-baik, tidak kenal narkoba karena pergaulan, lalu menjadi pecandu narkoba. Dari seorang yang tadinya tidak melawan orang tua, dari pergaulan lalu berani melawan orang tua. Padahal belum tentu sebelumnya itu memang dia tidak melawan orang tua secara terang-terangan, tetapi di dalam kodrat dosanya memang ada sifat karakter pemberontak itu. Dan ketika memiliki kesempatan untuk banyak kesenangan di luar rumah dan kemudian bergaul dengan orang-orang yang kebiasaannya memang tidak menghormati orang tua. Nah, kodrat ini kemudian menjadi hidup, berkembang dan terekspresi. Di dalam diri manusia itu banyak, saudaraku, kodrat. Maksud saya dalam diri manusia itu ada kodrat dosa dan memiliki banyak hasrat, hawa nafsu dan keinginan. Yang memang kalau belum ada kesempatan, belum terekspos, belum terekspresi. Ya, ketika dalam pergaulan memiliki peluang, ya, ada saluran, maka terekspresi atau terekspos. Tidak dikatakan salah ayat ini jika dikenakan untuk kasus seperti itu, ya. Yang tadinya tidak berjudi kemudian menjadi penjudi, dari seorang yang bukan perokok lalu merokok. Memang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tetapi maksud ayat ini sebenarnya lebih dalam dari itu. Sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, pergaulan ini artinya kebersamaan. Kebiasaan di sini sebenarnya artinya moral habits. Moral yang bisa melahirkan, moral yang bisa membuahkan tindakan-tindakan atau kebiasaan-kebiasaan. Di dalam kekristenan, saudaraku, intinya adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Nah, itu ingat. Keselamatan itu proses. Keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Dan proses ini berlangsung jika manusia yang menerima panggilan menjadi umat pilihan, karena tidak semua orang memiliki kesempatan menjadi umat pilihan. Yang menjadi umat pilihan merespon anugerah yang Tuhan berikan, yaitu penebusan oleh darah Yesus, belajar kebenaran firman, memberi diri dipimpin Roh Kudus, memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup, sehingga melalui peristiwa-peristiwa itu, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29, orang percaya diubah
menjadi serupa dengan Yesus. Jadi intinya kekristenan itu menjadi serupa dengan Yesus. Itu intinya. Sudah. Jangan diganti yang lain. Intinya kekristenan itu menjadi serupa dengan Yesus. Maka orang percaya disebut Kristen artinya seperti Kristus. Itu intinya. Nah, menjadi masalah apa itu seperti Kristus? Menjadi seperti Kristus itu apa? Kalau sampai diartikan sebagai beragama Kristen, nah itu sudah penyimpangan, saudara. Kalau jujur itu sebuah penyesatan. Nah, seperti Kristus itu apa? Sederhana, saudara. Segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaannya Tuhan. Nah, setiap orang itu kan memiliki keadaan yang berbeda-beda, persoalan hidup yang berbeda-beda, pilihan-pilihan hidup yang berbeda-beda, keputusan-keputusan hidup yang berbeda-beda, pergumulan hidup yang berbeda-beda, di mana ia harus bereaksi terhadap setiap kejadian yang terjadi dalam hidupnya, di mana dia harus mengambil keputusan. Menjadi seperti Kristus itu artinya memiliki kecakapan, kecerdasan rohani, kepekaan untuk bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dua orang punya kasus sama, tetapi keputusannya bisa beda. Si A harus memutuskan begini, si B harus memutuskan begitu. Kok nggak sama? Ya, tergantung Tuhan maunya apa atas masing-masing individu. Nah, oleh sebab itu memang kesucian itu sifatnya pribadi. Bukan hanya menyangkut moral yang baik. Artinya bukan hanya menyangkut tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak main judi, tidak merokok, ya. Bukan hanya halal umum. Tetapi ketepatan bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, saudaraku, ini standar Kristen dari sononya, dari dulunya, begitu. Jadi apapun dan bagaimanapun keadaan dunia, orang Kristen harus selalu bergerak, bertindak selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dunia bisa berubah-ubah warnanya, bisa. Cara berpikir paradigma manusia itu bisa berubah-ubah sepanjang sejarah hidup. Tetapi manusia Kristen yang benar ya, dia selalu bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi warnanya selalu seperti Kristus. Apa itu? Dalam semua keputusan yang dilakukan, pilihan yang dilakukan, tindakan yang dilakukan, selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jadi di abad keempat misalnya, dalam satu kasus orang percaya harus mengambil tindakan begini. Tapi mungkin nanti dianggap di abad 16 orang Kristen harus bertindak yang lain. Bisa, bukan tidak mungkin. Tapi semua ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan pikiran Allah. Nah, jadi dunia berubah terus. Ya, paradigma berpikir orang berubah terus. Ya. Tetapi orang percaya di tengah-tengah perubahan dunia dari berbagai bidang dan aspeknya, khususnya dari cara berpikir paradigma manusia, ya, dia selalu nempel dengan Allah, nempel, sehingga segala tindakannya selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Sederhana ya, tetapi tidak sederhana. Artinya sederhana tapi sebenarnya rumit.
Jadi dikalimatkannya dengan sederhana, tapi dilakukannya dengan rumit, tidak sederhana, berat. Karena seseorang harus nempel terus dengan Allah, dan Allah Bapa dan putranya Tuhan Yesus Kristus mengutus Roh Kudus. Rohnya inilah yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran, saudaraku. Jadi ketika Paulus berkata kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia, pertimbangan manusia zaman Paulus, bukan zaman Soekarno. Ya. Pertimbangan manusia. Bukan, maksud saya ini zaman Paulus. Bukan zaman Bapak Presiden Soekarno, juga bukan Bapak Presiden Jokowi. Nah ya, sekarang manusia punya pertimbangan ini pertimbangan di abad 1, bukan pertimbangan abad ke-16, bukan pertimbangan abad 18, bukan pertimbangan abad 21. Bukan zaman Presiden Trump misalnya. Ini abad 21 ini sekarang, ya. Ada presiden-presiden yang saya sebut tersebut, ya. Nah, tapi di zaman kita ini tetap harus nyantol. Ya, harus nyantol. Kalau bahasa yang saya gunakan maksudnya diksi, istilah yang saya gunakan krek dengan Tuhan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia, aku telah berbuat begini begitu. Artinya aku tidak mengikuti pertimbangan manusia. Aku mengikuti pertimbangannya Tuhan. Nah, sekarang yang kita persoalkan apakah manusia hidup dalam pertimbangan Tuhan. Itu masalahnya. Kalau kita secara individu, kita itu berhadapan dengan pengaruh dunia sekitar kita. Ya, dunia memiliki cara berpikir, gaya hidup, cara hidup, saudaraku, dengan selera dan gayanya, selera. Ya. Kalau dikatakan di Alkitab seperti ilah zaman ini, semangat zaman ini. Ya, ini dunia kita berhadapan dengan ini. Tetapi secara komunitas, gereja itu menghadapi perubahan-perubahan zaman. Perubahan-perubahan zaman. Tolong perhatikan, ini hal yang tidak mudah dijelaskan. Pada gereja mula-mula, ya, mereka mewarisi ajaran Injil dari Tuhan Yesus. Di antara mereka adalah saksi mata narasumber pertama. Ya. Injil belum ditulis lengkap, masih menjadi tradisi lisan. Mereka dengan tradisi lisan itu mereka mempertahankan kekristenan di tengah aniaya yang hebat, di suasana dunia yang begitu mencekam bagi orang percaya. Mereka begitu setia, ya. Anda pernah pikirkan nggak mereka tidak pernah belajar teologi seperti para teolog hari ini? Tidak memiliki gelar STH atau MTH atau doktor, enggak. Mereka memiliki pengertian yang sederhana, simple, tapi inti apa? Seperti Yesus. Jangan dirubah ya. Buku segudang, perpustakaan segudang, tetapi seperti Yesusnya malah tersisih. Nah ini konyol. Nah, oke, saya ulangi. Zaman gereja mula-mula, mereka itu punya pengertian pasti tidak sehebat manusia hari ini, karena belum ada Alkitab secara lengkap. Karena Alkitab lengkap baru pada abad kedua. Jadi mereka itu masih mendapat tradisi lisan, pengajaran lisan, ya saudara. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Mereka setia walaupun mereka hanya mewarisi tradisi lisan. Nah, kemudian gereja diterima oleh masyarakat.
Jadi makin tahun makin diterima dan puncaknya di abad keempat. Ya. Cara berpikir orang mulai berubah. Wah, ternyata Kristen ini boleh juga ini. Sehingga Kaisar sendiri malah jadi Kristen, saudara. Malah jadi Kristen tuh Kaisar. Disinilah justru kekristenan menjadi meleset. Tragis. Cara berpikir dan pertimbangan Tuhan diganti dengan pertimbangan manusia. Apalagi pada waktu itu Kaisar Konstantinus yang pada waktu itu masih menurut sejarah masih pimpinan imam dari agama kafir, saudara. Ya, saudara. Bisa mengadakan konsili. Ya, saudara. Mulai pikiran manusia masuk. Saya tidak katakan manusia itu tidak boleh pakai pikiran loh. Justru berteologi itu harus mengasah pikiran. Pikiran harus digunakan maksimal. Tetapi ketika Roh Kudus tidak mendapatkan porsi yang tepat, ini liciknya setan luar biasa ya. Suara kaisar, suara penguasa mulai masuk, yang tadinya para pendeta, hamba Tuhan, penginjil, orang Kristen teraniaya lalu mendapat baju-baju kebesaran. Nah, new normal yang merusak kekristenan. Lalu terjadi perdebatan teologi, pengasingan, pengusiran, dan itu berlangsung terus. Makanya sejak abad ke-5 sampai abad 15 disebut abad ke-8, 1000 tahun itu. Nah, selama 1000 tahun itu terjadi berbagai hal yang tidak patut mestinya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bunuh-membunuh, bakar-membakar hanya karena doktrin. Ironis kan, saudara? Dan itu juga masih diwarisi orang Kristen hari ini loh. Tidak bakar-membakar, tapi bully-membuli. Tuduh-menuduh. Sesat menyesatkan. Tuduhan menyesatkan maksud saya. Ya memang ada yang benar-benar sesat sih. Tapi jangan sembarangan menuduh orang ya. Oke. Sebenarnya secara komunitas gereja menghadapi perubahan zaman. Yang paling bertanggung jawab itu mesti pemuka agama Kristen atau teolog atau para padri atau uskup atau pendeta-pendeta itu. Nah, jika para pendeta-pendeta, pemuka-pemuka agama Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen ini, saudara, tidak mempertahankan Injil yang murni yang diajarkan Tuhan Yesus, yang intinya to be like Christ, seperti Kristus, gereja menjadi agama atau tidak beda dengan agama-agama pada umumnya yang tekanannya seremonial, hukum, ini salah, ini benar, gitu saudaraku. Kalau dalam doktrin ini sesat, ini tidak sesat. Padahal di atas hukum, di atas pandangan teologi itu asumsi. Doktrin itu asumsi. Bahkan keputusan konsili pun bukan dan belum tentu suara Tuhan. Itu semua persepsi, interpretasi, tafsiran, asumsi. Nah, digantikannya lah pertimbangan Allah dengan asumsi, assumption, perception, teologi. Bukan anti teologi, bukan mau membuang pandangan para teolog yang tentu juga ada yang dipimpin Roh Kudus. Tetapi di setiap zaman itu Roh Kudus pasti bermanuver untuk memimpin orang percaya secara dinamis dalam berselancar di tengah-tengah pergolakan dunia. Sementara nyantol dengan Tuhan, ya, mereka menemukan bagaimana mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan pikiran perasaan Allah.
tanpa mengecilkan arti keputusan konsili atau pandangan teolog. Jangan bergantung kepada pikiran manusia yang tadi assumption, asumsi, persepsi, penafsiran, interpretasi itu. Tidak mengecilkan pandangan mereka, mereka bisa menjadi acuan. Tapi di atas semuanya Allah yang hidup, Allah yang berurusan dengan manusia di zamannya, dengan masalah up to date yang dihadapi manusia itu. Itu maksudnya, saudaraku. Nah, pergaulan yang buruk artinya kebersamaan dengan dunia yang terus bergolak ini bisa merusak moral habits. Moral habits ET yang saya jelaskan minggu lalu itu Yesus standarnya. Itu yang tidak boleh diubah. Itu. Saudara, pakailah pikiran yang jernih. Saudara dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Kita tidak sedang menganiaya dan mendespise atau merendahkan atau mencela, membuli para teolog masa lalu dan keputusan konsili-konsili masa lalu. Tapi saya mengajak, ayolah kita berurusan dengan Allah yang hidup hari ini. Mana yang bisa dikenakan, mana yang sudah tidak up to date, mana yang harus dibaharui. Yang intinya benar tidaknya pandangan, benar tidaknya teologi dari perilaku individu. Jadi saudara-saudara jemaat yang kekasih, kalau untuk melihat kebenaran ajaran seseorang itu memang tidak terlalu sulit kalau kita hidup bersama-sama dengan orang tersebut. Apa? Buah hidupnya. Nggak bisa ditipu. Nggak bisa disembunyikan maksud saya. Nah, kalau saudara sudah melihat seorang sosok, kalau bicara kelihatan angkuhnya, menyerang-nyerang orang, kita juga sudah tahu tidak mungkin orang seperti ini menjadi juru bicara Tuhan. Termasuk saya, saudara. Saya bisa meleset juga nih, bukan tidak. Makanya ngeri juga kalau saya tidak menjaga hidup saya tiap hari. Karena kalau saya tiap hari tidak rendah hati, di mimbar tidak mungkin rendah hati. Mau cara pura-pura rendah hati bagaimana? Tidak bisa. Dan itu sudah saya jalani karena saya 40 tahun lebih melayani Tuhan, sudah ratusan bahkan ribuan kali khotbah. Begitu banyak kegagalan yang saya jalani, saya tahu di mana letak kegagalan itu. Kalau tiap hari tidak tulus, di mimbar tidak mungkin saya tulus. Tiap hari saya tidak sungguh-sungguh mengasihi orang. Tidak mungkin saya bicara dengan hati yang benar-benar mengasihi orang. Kalau tiap hari saya tidak bercakap-cakap dengan Tuhan, tidak mungkin saya bisa bicara dengan kecepatan tinggi, selalu bergantung Tuhan dan menangkap suaranya seperti kilat di sekitar kepala saya untuk saya tangkapi dan saya sampaikan kepada saudara. Ini saudaraku, ya, berat saudaraku. Saudara nangkep ya, kita harus berurusan dengan Allah yang hidup supaya kebersamaan kita dengan dunia tidak merusak habit moral yang harus kita miliki. Habit moral kita adalah, moral habits kita adalah, maksud saya, moral habits kita adalah Tuhan sendiri. Yesus sendiri. Jadi Kristen itu sebenarnya ya kalau di satu tempat gitu, wah maksud saya pendetanya, pengajarnya tidak pernah sekolah teologi. Oh anggaplah pendetanya juga tidak berpendidikan tinggi ya. Dulu kan begitu. Sekolah penginjil setahun lalu jadi penginjil, lalu membangun gereja, lalu jadi gereja, lalu jadi gembala sidang. Apa yang terjadi? Gereja terbangun. Orang-orang jadi Kristen, anak-anak mereka jadi Kristen. Lalu anak-anak mereka ke Jakarta, bekerja dan lain sebagainya. Tetap Kristen. Dan pendeta itu tetap eksis. Dia nggak punya ilmu teologi banyak. Tetapi ketika kehidupan pendeta itu memancarkan pribadi Kristus. Walaupun khotbahnya itu lagi, nanti ngalam lagi itu lagi. Bisa. Ya pengetahuan dia terbatas. Tapi jemaat bisa menikmati
hidup kekristenan bersama dengan pendeta itu. Ini bukan dongeng, di mana-mana terjadi begini, sudah ada. Wah, sekarang sekolah teologi banyak, doktor, master, STH paling tidak. Anda lihat bagaimana keadaan dunia hari ini. Contoh yang sering saya kemukakan, Eropa. Jadi apa? Sekolah teologi seminari-seminarinya begini, saudaraku. Begini. Lalu masyarakatnya jadi begitu sekuleristis, humanistis, tidak rohani, tidak teosentris tapi antroposentris. Maka lahirlah humanisme. Jadi kebersamaan yang buruk merusak moral habits orang percaya. Kehidupan Yesus tidak terbangun. Ini yang menjadi masalah. Makanya saudaraku, melalui Truth ID ini, saudara, saya mengajak kita semua kembali kepada Injil yang sejati. Injil itu kabar baik. Baik menurut siapa? Tentu baik menurut Tuhan, bukan menurut kita, ya. Di mana letak baiknya? Roma 8 ayat 28 29. Tidak mengada-ada kok, semua ini benar ya. Semua ini benar ya. Benar sekali. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak semua orang ya terpanggil. Jadi kalau kita memiliki tetangga yang bukan beragama Kristen, jangan maksa menjadi Kristen atau mengkristenisasi. Jadi saksi Kristus wajib. Memberitakan Injil artinya bagaimana kabar baik. Baik menurut Tuhan itu bisa kita beritakan. Nah, masalahnya baik itu apa di sini? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Yang ditentukan standarnya, bukan manusianya. Ditentukan untuk menjadi serupa. Nah, untuk menjadi serupa ini ini beda dengan berbeda dengan maksud kata dipilih. Dipilih manusianya, ditentukan standarnya. Itu mudah dipahami. Ya. Kalau yang ditentukan itu manusianya, Tuhan jadi jahat. Ada orang yang selamat, yang lain tidak. Jangan gitu dong ya. Yang ditentukan itu standarnya, yang dipilih itu manusianya. Itu paling benar, paling cengli ya. Ditentukan standarnya untuk menjadi serupa. Jadi baiknya ini serupa. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke? Makanya yang ditentukan itu juga dipanggilnya. Maksudnya begitu. Bukan yang dipanggilnya itu ditentukan. Bukan manusianya, standarnya. Maka bagus terjemahan kita. Yang ditentukan itu dipanggil. Dipanggil ini dibenarkan. Dan yang mereka dibenarkan dan memberi diri dalam proses di atas itu, Allah turut bekerja itu, Dia dimuliakan. Nah, ini ayat-ayat ini mesti dipahami dengan cerdas, tanpa disandera oleh doktrin, pandangan manusia. Harus pandangan Alkitab, pikiran Alkitab dan Roh Kudus, Sang penulis Alkitab, akan menuntun kita hari ini. Ya. Kalau misalnya ini satu buku ditulis oleh si A. Ya. Suatu hari si B menafsirkan tulisan si A. Adalah bodoh kalau saya minta petunjuk B tanpa minta petunjuk A. Oh, yang ditulis B jadi acuan. Tapi si penulis aslinya ini si A yang bersama kita. Harus lebih kita dengar daripada dengar si B. Kecuali Anda tidak percaya si A ada, udah nggak ada. Seperti orang Kristen yang tidak yakin Roh Kudus hadir menuntun secara nyata.
Jadi pikirannya hanya disandra oleh pandangan teolog manusia masa lalu. Roh Kudus masih hadir, dia hadir terus saudaraku. Injil itu kabar baik. Baik menurut siapa? Menurut Tuhan yang bagaimana? Serupa. Itu inti Kristen dari tadi saya katakan itu. Inti kekristenan saudaraku. Jadi kalau kita menginjili artinya kita menunjukkan yang baik kepada orang. Supaya orang melihat yang baik itu. Ini loh model manusia. Yang merupakan inti dari proyek keselamatan. You percaya Yesus, you harus menjadi seperti dia. Bukan, you percaya Yesus, mari jadi orang Kristen. Itu yang salah. Akhirnya lahirlah orang Kristen yang tidak berkualitas. Karena Injil didevaluasi, jadi mengalami devaluatif seperti nilai rupiah terhadap dolar. Lalu orang Kristen yang menerima Kristen yang Injil yang didevaluasi tadi, jadi Kristen yang merosot nilainya. Ayo menjadi Kristen. Ya, you percaya bisa selamat. Maksudnya Om, you percaya saja Yesus Tuhan dan Juru Selamat, you selamat. Udah begitu ada bonusnya, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Ekonomimu dipulihkan, kutuk dipatahkan. Kamu menikmati kemakmuran di bumi ini, mati masuk surga. Asik kan? Cool. Keren kan? Ayo jadi Kristen. Kristen yang benar tuh begini, mau jadi Kristen, jual segala milikmu, bagian kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Itu yang benar. Loh yang ini kok diganti dengan Allah mana seperti Allahku. Ayo, sungai Laut Kolsom terbelah, saudara, mana diberikan. Itu kan bangsa Israel. Jangan Kristen yang di dalamnya itu perjanjian lama. Ini Kristen perjanjian lama. Dan banyak sekali yang begitu. Ayo masuk Kristen nanti diberkati. Apalagi kalau kamu memberi perpuluhan. 30, 60, 100 kali lipat ganda. Ya begitu kok diurus loh. Hah? Padahal kalau Kristen yang benar, kamu mau jadi orang percaya? Mau Om. Kalau mau, kamu bukan milik kamu sendiri. Itu baru Kristen yang benar. Makanya takut kalau Kristen yang benar ditawarkan. Tapi jangan lupa bro, hidup kita singkat di dunia ini. Tapi saudara, logika duniawi sudah merasuk di pikiran komunitas yang berkompromi dengan dunia sehingga melakukan penyesuaian atau konformisme. Dan itu sebenarnya sudah ditakutkan oleh Paulus. Aku takut kalau kamu disesatkan oleh kesetiaan yang sejati kepada Kristus seperti Hawa diperdaya oleh ular. Jadi kamu tidak menjadi perawan suci. Maksudnya perawan itu apa sih? Kalau perawan secara umum itu wanita yang belum tersentuh pria gitu kan. Tapi kalau perawan Kristus itu artinya manusia yang tidak tersentuh oleh cara hidup anak dunia. Itu baru perawan. Tapi dulu tersentuh Pak, ya dulu. Sekarang diubahkan Tuhan. Kalau wanita sekali tersentuh oleh pria, ya bisa. Sudah tidak perawan lagi, bisa. Tapi dalam kekristenan kita diubah menjadi manusia baru. Dan kebaruan ini harus dibawa terus sampai pada akhirnya waktu kita menutup mata, kita didapati berkenan di hadapan Allah. Itu saudaraku. Jadi saudara, yuk kita kembali di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi ya. Tapi sebelum ini saya masih jelaskan apa itu menginjil. Menginjil bukan berarti salah berkata Yesus Juru Selamat. Oh itu bisa, bukan tidak. Tetapi kalau kita memahami pengertian Injil yang sejati, dimanapun kita berada, kita menjadi terang, menjadi garam. Ya,
kita mempengaruhi, kita memberi terang itu bisa terang dengan terang ada, kita bisa bedakan putih, coklat, hitam dan seterusnya, bukan? Nah, kita mau menunjukkan bagaimana manusia yang dikehendaki oleh Allah itu. Kepada siapa? Yang terpanggil. Yang terpanggil, terpilih jadi umat pilihan. Jadi kita hidup di tengah-tengah masyarakat, Tuhan pasti akan tunjukkan kepada kita orang-orang yang terpanggil. Jadi kalau ada orang tidak menjadi Kristen, ya sudah, jangan paksa. Kristen, kamu kalau tidak masuk Kristen, kamu masuk neraka. Loh, yang terpilih. Jadi mereka gimana Pak? Ya mereka akan dihakimi menurut perbuatan berdasarkan hukum yang dia pahami. Tapi Pak, kalau mereka membenci Kristen, pasti mereka juga membenci seagamanya. Coba aja, ada nggak orang yang membenci orang Kristen tapi menyayangi orang seagamanya? Rasanya tidak ada. Ada kali Pak, ya coba yuk cari deh. Kalau orang benci terhadap orang lain itu pasti terhadap siapapun dia akan benci. Dia akan benci kepada orang beragama lain juga yang berbeda dengan agamanya. Dan apa itu ada agama yang begitu? Itu kan karena rekayasa pikiran manusia yang serakah, yang tidak jarang menggunakan agama sebagai kendaraan untuk mencari kedudukan, kekayaan, popularitas, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu persoalkan itu. Sekarang yang penting kita menjadi saksi. Kalau saya nih, saudara, kalau enggak mau percaya enggak apa-apa. Ini misalnya orang beragama lain. Saya enggak maksa dia menjadi Kristen. Pembantu, asisten rumah tangga, sopir, dan ya, pegawai-pegawai saya yang lain. Saya menjadi saksi. Kalau saya datang di tempat di mana saya punya usaha beberapa waktu yang lalu, ya dulu ada percetakan. Mereka memanggil saya Baginda. Saya enggak suruh panggil Baginda. Baginda datang loh. Tapi biasanya kalau saya datang saya bawa nasi padang bungkus. Nanti kalau ada orang jualan apa gitu, ting 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 ting, panggil, rame-rame semua makan. Habisin, ayo berapa sih gitu. Baik. Nah, tidak jauh dari situ saya punya kampus. Saya pernah diisukan buruk oleh orang-orang tertentu. Pegawai saya orang non-Kristen loh. Dia bilang kita tikam aja itu orang, siapa itu yang jelekin Baginda. Loh, bisa begitu saudara. Ya tentu saya tidak merasa bangga dibela mau. Enggak, siapa itu yang berani jelekin Pak Eras? Kita habisin. Bukan orang Kristen saudara, mayoritas bukan. Kenapa? Kita baik, jadi kesaksian. Ya kita juga tentu mengajari, ayo kita mengampuni. Paling tidak dia tidak membenci kita, dan Tuhan berkata yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Secangkir air putih yang diberikan kepadamu tidak hilang upahnya. Ini konteks zaman Yesus, orang-orang Kristen yang teraniaya atau Tuhan Yesus sendiri. Mereka mungkin bukan menjadi Kristen, tetapi mereka tidak membenci orang Kristen. Nah, ada begitu kok dirubah. Wah Pak Eras kalau begitu gampang ya masuk surga. Oh enggak. Kalau Anda Kristen, you must be like Jesus. Must be like him. Must be like him. Harus seperti dia. Kurang dari itu Anda nggak selamat. Karena selamat harus dikembalikan ke rancangan semula. Nah satu aspek, satu kutub gampang banget ya. Orang bisa surga. Enggak gampang, dihakimi kok. Yang tidak mengasama seperti diri sendiri masuk neraka. Tapi Kristen gampang ya? Enggak, harus seperti Kristus. Nah, ini konsepnya banyak orang Kristen begini. Pokoknya kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga, beres. Nanti kalau di pengadilan, wah hakimnya Yesus. Terus Tuhan Yesus berkata, ya itu orang Kristen. Hai malaikat, itu orang Kristen, pindahkan. Enggak, dia hakimi menurut perbuatan. 1 Petrus 1 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, 10. Nggak ada, berdasarkan iman itu nggak ada. Karena iman itu abstrak. Yang tidak abstrak itu perbuatanmu. Jadi kalau kau punya iman, tidak abstrak perbuatanmu. Kalau imannya orang Yahudi itu didasarkan Taurat. Percaya oleh Yahweh, seremonial, nyembah-nyembah dengan seremonial dan Taurat.
Kristen dalam roh dan kebenaran. Yang gimana itu? Dengan perbuatan itu. Setiap ucapan itu. Nggak gampang saudaraku. Maka Tuhan berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu yang serupa dengan Yesus itu. Aduh saudara, maka yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus di Lukas 14 berkata kepada orang-orang, kamu ikut aku. Hitung dulu anggarannya. Kalau kamu bangun warteg, warung Tegal maksudnya, cukup dengan menggali setengah meter kau buat bangunan pakai gedek atau pakai bambu dianyam bisa. Kalau kamu membangun hotel bintang 5 plus lantai 40 lantai, kamu mesti buat fondasi sedalam 50 meter. Nah, Kristen kita itu, kata yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus, lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Artinya standar moralnya tinggi. Makanya kalau pergaulan yang buruk bisa merusak moral habits. Ya, saya ulangi ya, secara individu kita menghadapi pengaruh dunia. Oke? Secara komunitas gereja menghadapi perubahan dunia. Nah, yang bertanggung jawab itu para teolog dan pemimpin-pemimpin nih. Pendeta-pendeta bagaimana mewariskan kekristenan dari generasi ke generasi. Tadi sudah saya beritahu ya, sejak kekristenan diterima ramah oleh penguasa, yang disibukkan doktrin, yang diwariskan doktrin. Pergeseran. Saya bukan anti doktrin. Saya tidak anti doktrin. Saya ketua STTE, saudara, ketua Sekolah Tinggi Teologi, maksud saya ekumene. Saya juga ketua umum atau ketua eksekutif Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia yang membawai sekian ratus STT di Indonesia. Ya tentu saya harus berteologi, tentu saya harus mendukung Sekolah Tinggi Teologi. Tetapi jangan sampai kita ini meleset. Yang harus diwarisi dari Tuhan itu karakternya, moralnya, wataknya, kehidupannya. Nah coba lihat pergeseran-pergeseran ini lalu ketika belajar mengenai penginjilan. Untuk penginjilan perkotaan. Begini, begini. Penginjilan untuk perdesaan. Begini. Bukan salah, bisa ada benarnya. Intinya Injil itu kabar baik. Baik menurut siapa? Baik menurut Tuhan. Yang bagaimana serupa dengan Yesus. Jadi ketika kau menginjili, kamu itu menampilkan kehidupan yang diubahkan. Dari manusia berdosa bukan hanya menjadi baik. Dari manusia berdosa, baik serupa dengan Yesus. Tapi karena pergaulan yang buruk merusak moral habits ini. Nah ini yang disedihkan, didukakan oleh Paulus dan tentu didukakan oleh Roh Kudus. Itu ini loh, kehidupan seperti Yesus. Maka udahlah, saudara jangan banyak bicara deh. Jangan banyak debat-debat. Lihat hidupmu, lihat kelakuanmu. Udah, saya juga lihat kelakuan saya juga, saudaraku. Ya, jangan banyak teori. Saya juga melihat orang-orang yang kelihatannya giat dalam pelayanan, penginjilan, misi. Dia keluar duit juga, wah himpun juga pendeta-pendeta, beri bantuan-bantuan untuk para pendeta. Bagus, tapi ingat intinya apa? Bukan hanya membuat pendeta yang penghasilannya pas-pasan bisa makan anaknya sekolah. Oh, bukan hanya begitu. Pendeta-pendeta yang anaknya nggak bisa kuliah, kita bantu anaknya kuliah. Bagus, bukan hanya itu. Bagaimana para pendeta ini pikirannya diubah untuk bisa memahami inti Injil itu, saudaraku. Sehingga ketika hidup di tengah masyarakat benar-benar menjadi terang dan garam dunia. Itu intinya.
Nah, saudaraku, kalau kita kembali ke 1 Korintus 15, ya. Ini sudah saya singgung minggu lalu, tapi saya tegaskan lagi. Dan sebenarnya persiapan di dalam pikiran saya adalah saya akan membawa pembahasan ini sampai pada soal kebangkitan. Karena ini konteksnya kebangkitan. Ya. Hanya melihat waktu hari ini tidak cukup sampai tuntas, tapi tidak apa-apa. Inilah porsi yang Bapak berikan kepada kita ya. Marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Saya mau beritahu kepada saudara sekalian, ini filosofi orang yang tidak menaruh pengharapannya terhadap kebangkitan. Nanti kita lihat ya saudaraku, kalau dari ayat yang ke-13 di sini, terus kita baca saudaraku sekalian sampai ayat 20. Ini bicara soal kebangkitan, ayat berikutnya kebangkitan. Tetapi yang saya mau ajak saudara membaca supaya lebih tajam ya, itu Filipi 3. Kalau kita membaca dari ayat 6, 7, 8, 9, Paulus menunjukkan bahwa yang dulu merupakan keuntungan, berharga dan mulia dibuang. Supaya apa? Ayat yang ke-8, supaya memperoleh Kristus. Harus ada tindakan barter. Seperti siapa? Sakius. Menjual, maksud saya, memberi separuh hartanya kepada orang miskin, dan kalau ada orang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Tidak sama seperti di Matius 19, orang kaya yang tidak mau menjual hartanya, gagal ikut Tuhan Yesus. Paulus ini model orang kaya, orang terhormat yang melepaskan semuanya supaya memperoleh Kristus. Ya. Lalu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, mengalami Tuhan, persekutuan dalam penderitaannya, menderita seperti Yesus menderita, serupa dengan Dia dalam kematiannya, sampai akhir taat, sampai mati, setia kepada Bapa. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini pola berpikir manusia perjanjian baru yang benar. Ini manusia perjanjian baru yang benar. Yesus berkata apa? Aduh, betapa susahannya hatiku sebelum aku menerima baptisan itu. Loh, kan sudah dibaptis Tuhan Yesus. Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Enggak, baptisan yang ini bukan baptisan air. Mati dan bangkit. Betapa susahnya hatiku sebelum hal itu terjadi. Kebangkitan. Nah, kembali kepada 1 Korintus pasal 15 tadi, saudaraku. Dari ayat 13 dan seterusnya, apa yang dibicarakan Paulus di situ? Kebangkitan. Jadi orang Kristen itu proyeksinya mestinya kebangkitan. Yang penting aku bisa dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Terus terang nih saudara, dulu juga saya sudah tahu soal kebangkitan, tapi tidak mengharapkan itu kebangkitan itu. Ya puji Tuhan nanti dibangkitkan, tapi nggak mengharapkan. Ada yang salah dalam hidup Kristen saya, kenapa? Sudah terbawa oleh kebiasaan hidup manusia karena pergaulan buruk. Apa? Mari kita makan dan minum, besok kita mati. Itu dia. Tapi ketika kita mulai belajar mengenakan hidupnya Yesus, ketika tidak ada yang kita harapkan lagi di dunia ini, akhirnya kita merindukan kebangkitan.
Kebangkitan kita rindukan. Nggak kepikir kan? Nah, dulu nggak kepikir. Sekarang pun kalau saya bicara kepada orang Kristen, bahkan pendeta, nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi kalau begini, istri saya tidak punya imun. Imunnya rendah, bukan nggak punya. Ada tapi rendah. Maka dulu saya sering ke dokter, ke luar negeri, merawat istri saya, melihat imunitasnya. Nah ini ada COVID, bahaya buat istri saya. Makanya kalau pagi-pagi dia berkata, aku kok nggak enak badan. Waduh, udah bisa sugesti saya. Waduh, sugesti deh. Lalu saya pegangin gini, Mam, kamu nggak apa-apa kan? Siangnya saya nanya lagi, nggak apa-apa, Mam. Saya udah turun, kerja 2 jam naik. Mam, gimana? Udah saya nyu dulu, udah. Tapi saudara, itu membuat saya ingat. Aduh, kebangkitan. Hari ini saudara, ada 2 orang yang saya kenal meninggal. Yang satu seperti orang tua sendiri, juga ada hubungan darah. Sehingga ada 1 ibu juga yang meninggal, dua-duanya ibu. Ibu yang satu ini istri dari Bapak Hatta Simanjuntak yang bersama saya membangun Batak Bermasmur, membangun beberapa radio di Sumatera. Ini sudah seperti abang sendiri, kakak sendiri. Kalau ketemu ya mesti cipika-cipiki. Benar-benar sudah keluarga, saudara. Benar-benar sudah menyatu. Tapi ini keluarga dekat yang tersangkut paut dengan keluarga yang nggak mungkin saya tidak hadir. Ya terpaksa yang satu saya juga Zoom, yang satu saya hadir di pemakaman. Tapi pemakamannya tentu sudah ditutup, itu peti dan meninggalnya bukan karena COVID. Dan saya pakai yang mengubur juga nggak banyak. Saya nggak pimpin karena ini bukan jemaat yang saya layani, ini Katolik. Jadi yang menguburkan dari gereja Katolik, saya hanya ikutin dari jauh, begitu. Kehilangan orang-orang ini berasa juga, saudara. Istri saya sendiri juga nangis-nangis, saudara. Ya, karena ini keluarga dekat sekali, sangat dekat. Kita nangis-nangis juga. Kalau saya nggak nangis, tapi saya baru mengerti. Aduh, pengharapan kebangkitan itu pantas. Paulus merindukan kebangkitan itu. Makanya saudara, Anda belum kan merindukan kebangkitan? Iya belum, kenapa? Pikiran Anda masih mari kita makan dan minum besok mati. Mumpung hidup, ayo kita punya rumah, punya mobil, makan minum, baju bagus. Habis. Pikiran duniawi. Makanya saudara ayo kita mencari Tuhan ya. Amin. Tuhan memberkati saudara.